Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas koneksi ke ESP8266 ya, materi tentang ESP. Atau biasanya kita menggunakan WMOS atau mungkin Node MCU ataupun Lolin sama saja ya. Saya rasa ini di perkuliahan teori sudah dibahas kemarin ya. Ini untuk praktikum singkat saja bagaimana menggunakan ESP8266. Walaupun nanti mungkin pengembangannya bisa kalian kembangkan sendiri lebih jauh. Ya, saya rasa ini hanya teori ya, ESP 8266. Kemarin kita sudah bahas bahwa ESP merupakan chip microcontroller yang di situ sudah tertanam WiFi. Jadi siap digunakan untuk koneksi WiFi, baik itu nanti sebagai transfer data, ada maupun tidak ada internet ya. Untuk memanfaatkannya macam-macam. Ya, ada yang bisa standalone seperti WMOS seperti ini ya, WMOS, atau ini adalah Node MCU, atau harus pakai Arduino ya. Jadi untuk tambahan ke Arduino agar Arduino tersebut bisa untuk berwifi-an. Oke, nah yang dibutuhkan dari ESP adalah library ESP di mana kita bisa menginstalnya. Nah, untuk menginstalnya ada di video sebelumnya tentang instalasi WMOS. Mungkin akan saya sematkan juga di sini, bisa kalian cek juga ya cara instalasi WMOS. Yang jelas kita harus ke link ini, github.com ESP8266 Arduino untuk melihat seluruh library-nya. Di sini bisa kalian akses dengan sangat banyak sekali library-nya. Nah, kita akan coba pertama kali untuk menghubungkan modul ESP ke WiFi. Nah, ini adalah dasarnya ya, dasar untuk mengkoneksikan ESP kita ke WiFi. Yang penting bagaimana cara connect ke sebuah SSID. Ya, kurang lebih skripnya seperti ini. Ya, jadi kalau keterangannya di situ ada baris network name dan password. Ini merupakan koneksi utama yaitu wifi.begin. Maka si ESP ini akan connecting ke jaringan ini. Oke, mari kita coba ke ESP-nya langsung ya untuk script ini. Baik, di sini saya sudah punya WMOS ya, WMOS yang terhubung ke komputer. Ini nanti rangkaiannya diignore saja. Yang penting di sini ada WMOS, di mana WMOS bergerak atau dikontrol oleh ESP8266 ya. Ini namanya port WMOS. Port lain juga ada nanti, yaitu port Lolin ataupun port Node MCU. Sama saja, kalian bisa gunakan yang mana sesuai kebutuhan, tapi kurang lebih konsepnya sama. Saya menggunakan WMOS karena yang bentuknya mirip Arduino. Oke, mari kita coba script awal tadi, yaitu koneksi antara ESP dengan WiFi. Mari kita coba. Yang pertama kita harus ya menambahkan library di sini. Ya, kalau sudah orange seperti ini berarti library-nya sudah ada di list library manager kita ya. Nah, harusnya kalian sudah ada, yaitu diinstal dulu. Kemudian kita bikin koneksi ke serial. Untuk ESP itu agak sedikit berbeda dengan Arduino. ESP kita menggunakan baud rate 115.200 ya, nanti dikonfigurasi aja kenapa pakai ini. Semuanya juga harus dikonfigurasi dengan baud rate yang sama. Oke, untuk connect kita akan ke langsung wifi.begin. Nah, seperti ini. Kemudian nama jaringan kita, kemudian passwordnya ya, kurang lebih itu SSID dan passwordnya. Sebenarnya ini agak keliru ya, harusnya F besar ya. Sebenarnya ini saja sudah bisa menghubungkan ESP kita ke WiFi. Nah, tapi kita butuh namanya diagnosis, di mana nanti agar kita tahu apakah WiFi kita sudah terhubung atau belum. Caranya kita tulis saja di port serial kita. Nah, nanti akan ada notifikasi
ketika belum terhubung ketika dalam proses connecting, kita akan ada notifikasi menghubungkan seperti ini. Kemudian di sini nanti ketika ESP belum berhasil terkonek atau dalam proses connect ke WiFi, maka akan mencetak karakter di sini. Ini bebas, kalian mau ganti dengan plus, titik atau apapun itu bebas ya. Di sini akan tergenerate sampai nanti dia tidak lagi ke status connecting. Nah, berarti ini kalau tanda seru ini artinya tidak ya. Ketika WiFi statusnya tidak atau belum connected, maka seperti ini. Kalau sudah connect, maka kita bisa ngeprint ke serial print. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika nanti sudah berhasil terhubung, maka kita akan dapat notifikasi seperti ini. Terhubung dengan IP, nah kita cetak IP ESP kita. Nah, ketika sudah selesai coding, kita coba ya compile. Jangan lupa di save dulu, diverifikasi dulu aja, dicek apakah benar atau tidak. Kalau sudah done, jangan lupa sebelum kita upload, kita cek dulu boardnya, pastikan kita sudah terhubung dengan Wemos. Getboard info harusnya sudah muncul seperti ini. Kemudian di bagian ini boardnya sudah benar ya, pakai Wemos D1R1 punya saya. Kemudian ini baud rate-nya disesuaikan seperti serial print tadi, yaitu 115200. Oke, kita coba upload sambil cek serial monitor. Nah, ini ya berhasil. Kalau sudah terhubung akan ada notifikasi IP kita. Kalau kita coba reset lagi, ya reset. Nah, maka akan ada notifikasi di sini menghubungkan ya, loading. Nah, ini tadi yang kita ketikkan di sini, menghubungkan loading. Strip. Kalau sudah terhubung, maka akan muncul WiFi lokal IP. Ini jangan tipu ya, ini L-nya L kecil. Ini adalah dasar ya untuk connect. Terus bagaimana cara kita mengontrol? Misalkan mengontrol sebuah lampu, di sini ada lampu strip, ini ada merah, kuning, hijau. Kita bisa menggunakan Wemos ini sebagai server. Kalau kalian baca lagi materinya yang sudah saya bagikan, di situ ada peran Wemos sebagai server. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat ESP ini sebagai server, di mana nanti akan menampilkan sebuah halaman website sederhana pakai HTML saja untuk mengontrol microcontroller tersebut ya. Yang pertama, mari kita coba mengaktifkan servernya. Untuk script nanti saya bagikan di modulnya ya, di modul harusnya sudah ada. Scriptnya seperti apa, langsung saja saya tampilkan biar nggak kelamaan ngetik ya. Nah, scriptnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada SSID dan password kita, kemudian kita mengaktifkan server, WiFi server 80, ini portnya 80, serial bikin seperti ini. Nanti ini scriptnya bisa kalian cek ya di modul. Kemudian, karena ini server sebagai web server, kita bisa bikin server sederhana, yaitu di sini HTTP. Kalau kalian sudah punya bekal atau sudah mempelajari tentang HTML, kalian bisa cek di sini. Ini adalah coding HTML sederhana. Di situ ada HTML Hello World. Ya, jadi kalau nanti kita connect ke ESP ini sebagai server, akan ada muncul tulisan Hello World seperti ini ya. Mari kita coba ya untuk upload. Nah, dan uploading harusnya di sini di serial monitor sudah mulai nampak ya. Terhubung. Nah, kalau sudah, kita akan dapat notifikasi. Di sini ada notifikasi ketika WiFi terhubung. Ya, saya gedein aja ya biar agak mudah terbaca. Nah, ketika WiFi terhubung, maka kita akan memulai server. Nah, di sini kan sudah ada WiFi terhubung, kemudian memulai server. Ini server.begin, kita tulis di serial untuk notifikasi saja. Kemudian kita bikin teks saja alamat URL, kemudian kita ketikkan WiFi lokal IP di situ untuk mengget atau mendapatkan alamat IP. Nanti ketika browser kita
yang masih dalam satu jaringan. Kebetulan ini masih dalam satu jaringan. Kita coba hubungkan ke sini, akan terbuka web servernya. Mari kita coba. IP-nya di situ adalah 192.168. Nah, ini sudah akan ada hello world. Nah, ini bisa kalian kembangkan lagi hello world-nya. Di sini kan hanya sederhana ya, HTML sederhana. Kalau kalian lihat di sini, ya HTTP ini script HTML sederhana. Nah, di sini ada keterangan WiFi client. Itu adalah notifikasi ke serial monitor. Ketika hello world ini kita refresh, maka akan ada notifikasi ada klien. Kita refresh lagi, nah, di situ klien terputus, klien yang tadi, maka terputus, kemudian membuat koneksi baru lagi di hello world ini. Oke, itu tentang simple ya, hello world sederhana. Kemudian bagaimana cara kita mengendalikan port ataupun komponen yang ada di Wemos dengan server ini? Nah, maka kita butuh rangkaian coding sederhana. Baik, saya langsung ya di sini di rangkaian. Nah, kalau kalian cek di sini sudah ada 3 lampu sebenarnya ya, 3 lampu yang terhubung ke masing-masing pin. Lampu hijau ini ke D2, lampu kuning ke D3, lampu merah ke D4. Kemudian ini sensor ultrasonic bisa kalian gunakan nanti. Bisa kalian kembangkan lagi. Saya nggak akan menggunakan sensor ultrasonic tersebut ya. Nah, kita di sini akan mencoba untuk menghidupkan atau mengontrol lampu, salah satu lampu yang terhubung di D4. Nah, di sini contohnya saya pakai variabel LED. Nanti harusnya yang akan menyala adalah LED pada LED merah ya, di D4 itu LED merah. Kemudian ini saya inisialisasi start server seperti tadi ya, kurang lebih scriptnya sama, menghubungkan ke dan lain sebagainya. Yang berbeda nanti adalah di void loop-nya ini. Nah, di sini kita ada, kalau kalian sudah belajar HTML harusnya sudah paham ya tentang HTML. Di sini ada client read string. Nah, ini kita membaca di bagian indeks. Indeksnya apa? Requestnya. Ini kan string request, yaitu read string. Ketika requestnya itu adalah LED on, nanti akan membuat si LED ini untuk hide. Ini request yang di address bar nanti ya. Ketika requestnya LED sama dengan off, nanti akan membuat LED-nya mati. Ini variabel LED itu ada di sini, yaitu D4 ini, D4 mati. Saya tuliskan di atas dan di sini tinggal nanti dipanggil saja. Kemudian saya ketikkan ini untuk informasi saja, dan ada button juga di sini yang untuk controlling. Dan ini masih sebatas get ya, get dari address bar. Jadi ini bukan HTTPS, masih HTTP karena bisa di get. Oke, ini nanti scriptnya akan saya bagikan di modul. Nah, kemudian silahkan nanti dicoba di modul. Mari kita coba script ini kita upload. Nah, kita cek serial monitor, ini masih dalam proses connecting. Nah, sudah terhubung, memulai server. Servernya IP-nya kurang lebih sama. Perbedaannya ketika tadi masih hello world, dengan script yang berbeda, saya connect ke Wemos-nya ini ya, alamat Wemos, saya refresh. Nah, maka akan mengontrol ini. Lampu dalam keadaannya hidup ya, berarti lampu di sini hidup. Nggak begitu jelas ya. Coba kita matikan. Nah, mati. Nah, lampunya mati. Saya zoom coba. Ini kalian juga bisa edit CSS-nya ya. Kalian bisa edit CSS-nya sehingga teksnya bisa kalian gedekan sendiri dan lain sebagainya. Kita coba hidupkan. Nah, maka lampu akan hidup. Kita matikan, mati. Hidup, mati. Nah, ini server sederhana ya, server sederhana untuk mengontrol microcontroller kita. Nah, kalian bisa mengembangkan lagi lebih luas, misalkan untuk mengontrol 2 atau 3 lampu sekaligus, bahkan untuk memonitoring sensor ultrasonic. Konsepnya sama. Selama kita bisa menampilkan di serial monitor, kita bisa menampilkan juga di sini dengan script HTML juga. Konsepnya kalian tambahi saja di sini nanti HTML-nya. Ketika kalian membutuhkan auto refresh, nanti membutuhkan JavaScript tambahan.
Oke, saya rasa itu saja basic dari server ini. Besok kita lanjutkan tentang klien, di mana klien menggunakan server yang sudah ada. Oke, selamat belajar dan terima kasih.